Sebelum memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya, ntar kalau Ibu absen sambil perkenalan ya. Soalnya Ibu baru masuk ke kelas ini pertama kali. Ya. Jadi kalian ntar perkenalan. Yang pertama, Laura Sri. Hadir Ibu. Perkenalan. Saya dari Medan. Medan mana Mbak? Medan kota Ibu. Yang kedua, Hidayatul Fitri. Saya Bu. Saya dari Sidoarjo. Sidoarjo mana ya? Sidoarjo Buduran. Buduran Ya. Dekat mana itu? Deket itu ya apa namanya kalau ibu tahu ada sambil depan kopi. Makanan khas sana apa ya Mbak? Makanan khas Kupang ada. Enak banget. Iya, Sidoarjo. Terus Pemudang itu kan Sidoarjo. Oh iya. Tambah dan iya. Indah Setiati. Hadir Bu. Perkenalan. Nama saya Desi dari Lamongan. Lamongan mana Mbak? Kebetulan saya juga ada yang asli Lamongan. Nimba Bu. Tahu. Tahu rasa ya Mbak? Gitu sih Bu. Ibunya Lamongan mana? Lamongan pedalaman. Sama ya Bu. Jalannya tidak tahu? Enggak. Priska Rahma. Mana Ibu? Asli mana? Madiun. Jauh ya Mbak? Belum pernah Medan Bu. Salah. Indah Aulia. Ada Bu. Asli Mbak? Asli Surabaya Bu. Surabaya mana? Nanti. Dekat sini ya Mbak? Iya Bu. Siapa? Saya Bu. Asli mana Mbak? Asli Surabaya Bu. Surabaya mana ya? Landes. Dekatnya. Apaan? Iya itu. Abis Cahyo. Perkenalan. Saya dari Gresik. Gresik mana? Saya di Kota. Konimu? Itu Bu. Alma Bu. Apa? Kemana ya? Gak ada. Itu Tidak tanda tidak masuk dia, tidak masuk Bu. Parasita? Saya Bu. Asli mana Mbak? Aslinya saya 2 orang Bu. Nandes Bu. Asli mana? Bercanda. Bercanda Bu, bercanda. Saya dari Jombang. Sembung mana? Jombang Beriman. Oh. Tapi kita tidak beriman. Kota Satria Mbak? Ya Ibu. Ibu pernah ke Jombang nggak Bu? Oh, belum pernah. Besok ajak ya, ajak Ibu ya. Oh, belum Siap. Iva Rahma? Nggak. Izin. Ya. Kemana anaknya? Wasit Bu, tadi katanya memimpin lomba internasional basket. Iya Bu. Bos ini pintar-pintar ya. Iya, betul. Makasih Bu. Di luar terus Bu. Di luar. Nurul Sabahil? Saya Ibu. Perkenalan Mbak? Dari Gresik. Gresik mana? Kota dong. Ini kelihatan kok apa ini ya Bu. Cicipik. Ciciprik ya Pak ini. Terus Diana?
Baik, materi kali ini adalah Ibu akan membahas tentang dasar kearsipan. Lah, sebelum kita bahas lebih jauh, Ibu ingin tahu apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata-kata arsip? Penyimpan dokumen. Penyimpan dokumen. Ya, betul. Ada lagi? Berkas penting. Bagus. Jawaban kalian sudah mendekati. Arsip itu lebih dari sekedar tumpukan kertas. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah. Iya, sebentar Ibu menjelaskan dulu ya. Emang anaknya dari ada lain. Dalam lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip memiliki banyak fungsi penting, di antaranya sebagai sumber informasi. Coba bayangkan, jika perusahaan tidak memiliki arsip, bagaimana mereka bisa mengetahui data penjualan tahun lalu? Tidak bisa kan? Jadi habis ini Ibu akan menjelaskan tentang kearsipan. Sebentar Ibu akan menyalakan proyektor. Pengertian kearsipan adalah suatu sistem pengelolaan dokumen yang dilakukan secara teratur dan terorganisir. Sistem ini mencakup proses pencatatan, penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan dokumen yang dimiliki oleh suatu instansi atau organisasi. Tujuan dari kearsipan adalah untuk memudahkan akses terhadap informasi yang terdapat dalam dokumen serta menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen tersebut. Berikut beberapa manfaat kearsipan. Yang pertama adalah memudahkan pencarian informasi. Bisa dibaca Mbak Fitri? Dengan adanya sistem kearsipan yang teratur, proses pencarian informasi menjadi lebih mudah dan efisien. Dokumen-dokumen yang tersimpan dengan baik akan memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada menjaga keamanan dokumen. Nah, kearsipan juga berperan dalam menjaga keamanan dokumen. Dokumen-dokumen yang disimpan dengan baik akan terhindar dari kerusakan fisik seperti kelembapan, serangan hama, atau kebakaran. Selain itu, kearsipan juga dapat mengukur akses terhadap dokumen sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Selanjutnya ada mendukung pengambilan keputusan. Nah, dokumen-dokumen yang tersimpan dengan baik dalam sistem kearsipan akan menjadi referensi yang penting dalam pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat dalam dokumen dapat digunakan sebagai acuan dalam analisis dan evaluasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya bisa dibaca Mbak Dinda. Meningkatkan efisiensi kerja. Dengan sistem kearsipan yang terorganisir, proses kerja di suatu instansi atau organisasi akan menjadi lebih efisien. Dokumen-dokumen yang tersimpan dengan baik akan meminimalisir kehilangan atau kesalahan dalam pengelolaan informasi. Selanjutnya ada tahapan kearsipan. Yang pertama ada pencatatan dokumen. Nah, tahap pertama dalam kearsipan adalah pencatatan dokumen. Setiap dokumen yang masuk atau keluar harus dicatat dengan rinci, termasuk tanggal, nomor dokumen, sumber dokumen, dan deskripsi singkat isi dokumen. Yang kedua ada penyimpanan dokumen. Setelah dicatat, dokumen-dokumen tersebut perlu disimpan dengan baik. Penyimpanan dokumen
ketiga, Pengamanan dokumen. Pengamanan dokumen merupakan tahapan penting dalam kearsipan. Dokumen-dokumen yang memiliki nilai penting atau kerahasiaan harus dijaga keamanannya dengan baik. Pengamanan dapat dilakukan dengan memberikan kunci pada lemari arsip atau dengan menggunakan sistem keamanan digital. Terus yang kedua, pemeliharaan dokumen. Dokumen-dokumen yang disimpan perlu dipelihara agar tetap dalam kondisi baik. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, penyimpanan dokumen, melakukan pemindahan dokumen yang sudah tidak aktif, serta melakukan penyederhanaan dokumen yang rusak. nah, apa peran kearsipan dalam suatu institusi? Kearsipan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu institusi atau organisasi. Beberapa peran kearsipan antara lain yang pertama ada membantu menjaga dan melindungi dokumen-dokumen penting dari kerusakan, kehilangan, atau penggunaan yang tidak sah. Dan yang kedua ada memudahkan pencarian dan penggunaan kembali dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan operasional suatu institusi. Dan yang ketiga ada menyediakan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung kegiatan administrasi, hukum, dan sejarah atau institusi. Apa saja sih jenis-jenis kearsipan itu? Yang pertama ada berdasarkan media penyimpanan, kearsipan fisik seperti dokumen cetak, surat, dan kertas. Dan kearsipan digital seperti dokumen elektronik, email, dan data elektronik. Dan yang kedua ada berdasarkan jangka waktu penyimpanan. Kearsipan aktif seperti dokumen yang sering digunakan, kearsipan semi aktif dokumen yang jarang digunakan, dan kearsipan inaktif dokumen yang tidak lagi digunakan secara rutin. Dan yang ketiga ada berdasarkan jenis arsip. Kearsipan keuangan, dokumen-dokumen terkait kegiatan keuangan, kearsipan personal seperti dokumen pribadi dan sebagainya. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip dalam kearsipan? Bisa dibantu baca pengeluaran. Prinsip-prinsip dasar dalam kearsipan itu meliputi pertama prinsip perubahan, yaitu dokumen-dokumen harus tetap utuh dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama proses penyimpanan dari pengolahan. Dan yang kedua itu ada prinsip keterbukaan. Dokumen-dokumen harus dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan membutuhkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga itu ada prinsip keamanan. Dokumen-dokumen harus dilindungi dari risiko kerusakan, kehilangan, atau penggunaan yang tidak sah. Dan yang terakhir ialah ada prinsip keberlanjutan. Kearsipan harus dilakukan secara berkelanjutan dan teratur guna menjaga kelancaran proses pengolahan dokumen. Nah, selanjutnya ada manfaat yang diperoleh dari penerapan kearsipan yang baik. Penerapan kearsipan yang baik dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain yang pertama, memudahkan pencarian dan penggunaan kembali dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dan yang kedua, ada meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap dokumen-dokumen penting dari risiko kerusakan,
Sebentar ya, ibu benerin dulu ini wifi-nya. Salah satu mahasiswa boleh bantu ibu itu nyambung ke wifi. Boleh bentar ibu. Oh maaf siswa ya. Ibunya like kan. Nyambung. Ini apa? Iya. Sebentar ya. Ini wifi-nya masih menyambung. Sebentar ya, Mbak. Mbak, minta tolong salah satu siswa untuk membantu ibu di depan. Tapi katanya gak bisa, Mbak. Makasih ya, Mbak. Selanjutnya dari bahasa Belanda, arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian arsip secara etimologis atau asal usul kata. Yang pertama arsium, yaitu berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah peti untuk menyimpan sesuatu. Kemudian yang kedua, arsip berasal dari bahasa Latin yaitu velum, artinya tali atau benang. Yang ketiga, arsip berasal dari bahasa Inggris yaitu archive, artinya kumpulan warga. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris arsip juga disebut record
artinya catatan. Kemudian dalam bahasa Inggris, arsip disebut file, artinya sekumpulan informasi. Selanjutnya dari bahasa Belanda, arsip artinya wakat, dan dari bahasa Jerman, arsivalen artinya wakat. Jadi, secara asal-usul kata atau secara etimologis dapat kita simpulkan bahwa arsip itu adalah kumpulan catatan yang menyimpan suatu informasi. Secara definisi, arsip adalah catatan yang ditulis, dicetak, atau ditik dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada berbagai media. Benda-benda yang dapat digolongkan sebagai arsip yang pertama surat, yang kedua telegram, kemudian faktur, memo, laporan, kartu, formulir, daftar, gambar, peta, flashdisk dan memory card, hasil maksimin, grafik, kwitansi, dan disket. Kemudian kita masuk pada pengertian kearsipan. Kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, perawatan, hingga penyimpanan arsip menurut sistem tertentu. Karakteristik arsip atau ciri-ciri arsip atau sifat arsip yang pertama, autentik, artinya memiliki wujud asli. Kemudian yang kedua, legal, artinya arsip bersifat resmi. Yang ketiga, unik, artinya arsip memiliki karakteristik. Keempat, terpercaya. Yang kelima, mempunyai kegunaan. Dan yang keenam, disimpan dengan teratur. Selanjutnya, fungsi arsip adalah yang pertama sebagai alat pengingat organisasi, yang kedua sebagai alat bukti yang autentik, yang ketiga sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, yang keempat sebagai barometer kemajuan organisasi. Nah, barometer ini artinya alat ukur, jadi artinya yang keempat fungsinya adalah sebagai alat ukur kemajuan organisasi. Yang kelima, membantu kelancaran organisasi, dan yang terakhir sebagai bahan dokumentasi. Oke, untuk pertemuan kali ini pada mata pelajaran kearsipan dan pada materi arsip dan kearsipan sampai di sini dulu. Silakan untuk memahami video pelajaran yang disediakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari Ibu. Apakah kalian ngantuk? Alangkah baiknya kita sedikit terlebih dahulu ya. Ayo. Berdiri. Dua-dua ya pokoknya. Dua-dua.
Sakit, siku, sikat. Ada ini ya, spidol. Harusnya dilihat. Ntar sama sek. Ingat aja, nggak boleh bohong lah ya. Nggak boleh curang lah ya. Siku. Siap. Balik lagi ya, terakhir ya. Oke. Indah itu udah 3 buat. Iya Bu. Iya Kak. Iya Kak Mbak. Balik lagi. Ya nggak maju. Ayo Indah. Indah. Sini sini. Indah. Sakit. Sikat. Ayo lagi. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Siapa yang mau ngacuin daripada Sud. Ya Sud. Ayo maju. Tenang. Tiktokan. Nyanyi. Tiktokan aja. Janganlah. Pilih mana? Nyanyi. Oke. Atau senang? Senang. Senang. Mau apa? Senang apa? Apa senang apa? Mimpi. Yang mimpi ya. We gotta know when it's time to rework. Five, four, three, two.
Udah pada gak ngantuk kan? Ya. Nah, gak boleh ngantuk lagi ya anak-anak. Selanjutnya ibu akan beri penugasan. Waduh, Malas. oh nggak boleh gitu ya. Oh, enggak kok sudah kok. Dua kok sudah. Aku jadi cabut ya. Tugasnya cuma mencari ibu minta kalian mencari contoh-contoh arsip yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalnya di kantor desa, puskesmas atau sekolah. Nah, kalian cari contoh arsip sebanyak 5 ya. Ntar yang udah ngerjain pertama dapat hadiah. Wow. Hadiahnya apa ya? Apa ya? Makanya ayo kalian mulai ngerjain ya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ayo kalian keluarin kertasnya Mbak. Apa yang ayo Mbak? Jangan disita ibu. Kok nggak ada kertas ya? Iya Bu. Bukunya ketinggalan. Mana ini Mbak? Contoh-contoh arsip. Nah, contohnya seperti kayak akte kelahiran. Dicabut saja semua. Kerjain Mbak Fitri, siapin HP ya. Kenapa ibu? 5. Kalau semisal nanti kalian ibu kasih waktu 10 menit belum dapat, bisa dibuat PR ya, tapi ibu tambah. Iya. Cari 10, oke? Oke.
Iya, benar-benar kegunaannya. Fitri sudah ini. Fitri mau maju. Katanya Fitri mau maju. Iya Mbak Fitri, Katanya mau iya ada ada dia. Udah selesai semua Ibu. Siap dikasih PR banyak. Iya kan Mbak Fitri, udah selesai atau belum? Ini masih pengejaran Ibu. Jangan main HP terus ya Mbak, dikerjain dulu. Apa ada yang sudah? Fitri sudah ya. Fitri mau maju Bu. Mas Agam sudah tak? Belum Ibu. Kerjain dulu ya Mas. Ya Ibu. Saya Ibu. Iya. Boleh Mbak? Jenis arsip berdasarkan kegunaannya ya Ibu. Iya. Sebentar.
Bisa ulang